Selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan segala apa yang kita lakukan kepada Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan Yesus senantiasa menyatakan kekuatannya bagi kita. Saya mau mengucapkan juga bagi kita yang ada di luar sana, Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Ia adalah Tuhan, Ia adalah Juru Selamat. Doa dan harapan saya, Tuhan menuntun kita untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Karena Yesus sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran. Allah sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus mengatakan dengan jelas, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus. Yang karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji nama Tuhan, kiranya dengan hati percaya kita dibenarkan, dengan mulut mengaku kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah pertemuan kami untuk menguatkan kami dalam menghadapi masa-masa yang sekarang ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau telah menganugerahkan kekuatan yang begitu luar biasa bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan kami percaya, kami cakap dalam menghadapi segala situasi kami, dalam mengatasi segala situasi kami, keadaan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih, karena ada Yesus yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kami. Terpujilah Engkau, dan kami berdoa di dalam nama-Mu yang kudus suci. Amin. Puji nama Tuhan, kita tentu sudah sangat mengenal satu ayat, yaitu I can do all things through Christ who strengthen me. Ya, dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau kita melihat bagaimana Paulus dalam menghadapi segala persoalan-persoalan hidupnya, dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dialaminya dengan tidak keluar daripada firman Allah, baik waktu dia senang, baik waktu dia mengalami penganiayaan, baik waktu dia mengalami karam kapal, baik waktu dia mengalami lemparan-lemparan batu dan lain sebagainya. Tetapi yang satu hal dia lakukan adalah dia tetap percaya kepada Allah, dia tetap mau hidup bersama dengan Allah tanpa mempersalahkan siapapun. Ini bukan sesuatu yang mudah dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kita tahu bahwa hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah yang harus diperjuangkan untuk mendapatkan sesuatu. Walaupun Tuhan sudah memberikan kita segala kebaikannya, segala kemurahannya, tapi kita juga harus melakukan bagian kita. Kalau sudah Tuhan melakukan bagiannya, seharusnya kita melakukan bagian kita juga. Nah, tema kita adalah cakap dalam mengatasi segala perkara. Tentu ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak perkara yang kita hadapi di hidup kita. Mulai dari kita lahir sampai kita saat ini ada. Itu rentetan-rentetan peristiwa di mana kita dapat melewatinya, atau masalah-masalah di mana kita dapat mengatasinya oleh karena hal-hal yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan kepada kita. Tapi Alkitab setidak-tidaknya saya mau mengatakan, kalau kita mau cakap menghadapi atau mengatasi segala masalah kita, 5 hal ini harus kita, setidaknya 5 hal ini harus kita miliki. Yang pertama, mari kita baca dalam Yohanes 12 Yohanes 1 ayat 12, demikian bunyi firman Allah. Tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau kita mau cakap
menghadapi masalah kita. Kita tahu ada banyak orang yang bunuh diri. Ada banyak orang yang melemparkan dirinya dari gedung yang tinggi. Ada banyak orang, itu sebabnya kalau kita ke gedung-gedung yang tinggi, itu biasanya kunci ke gedung yang paling tinggi itu digembok, ya, tidak boleh masuk. Saya kemarin itu naik ke gunung yang paling ke Astoria Hotel, itu ke puncaknya, dan kebetulan ada sedang kerja, saya sedang latihan olahraga dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, yaitu dengan berjalan 277 anak tangga, ya. Jadi 277 anak tangga itu saya turun, saya naik, ya, saya ajak teman saya, tidak ada yang mau, karena dibilang wah itu berat itu. Tetapi yang mau saya katakan adalah ada banyak orang bundir dari tingkat-tingkat gedung yang tinggi. Karena apa? Tidak sanggup mengatasi masalahnya. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, ada kuasa yang menyertai setiap hidup kita. Ada kuasa Yesus, ada kuasa Roh Kudus yang dianugerahkan Allah kepada kita dalam menghadapi situasi kita. Itu sebabnya dikatakan sebanyak orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya, supaya setiap anak-anak Allah itu melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan, melakukan sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan dalam hidupnya. Dan Alkitab mengatakan hendaklah kamu kuat dalam kuat kuasanya, yaitu dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, percayakan hidup ini, percayakan pemeliharaan Allah, percayakan pemeliharaan perlindungan itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, supaya kita tidak dikecewakan di dalam hidup ini. Yang kedua yang harus kita miliki ialah iman kepada Yesus. Karena kata Alkitab dalam Roma 15 ayat 23, di sana dikatakan bahwa setiap orang-orang yang tanpa iman itu tidak berkenan atau pelanggaran. Kalau dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, orang tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Dia harus percaya Allah itu ada, dan dia harus mencari Allah, dan Allah memberikan upah kepada orang-orang yang mencari dia. Ayat yang satunya dikatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya bahwa Tuhan memberikan kita iman dalam dada kita, dalam hati kita, dalam hidup kita, untuk kita terapkan. Dan kalau kita baca, coba salah seorang membacakan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-4 dan ke-5. Satu Yohanes 5 ayat yang ke-4 dan ke-5. 1 Yohanes 5 ayat 4 yang ke-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya, jadi iman kepada anak Allah, iman kepada Yesus, itulah yang mengalahkan dunia ini. Dunia ini penuh dengan persoalan. Ada seorang berkata kepada saya, nah, hidup ini sangat sulit hari-hari ini. Dan ada juga yang berkata kepada saya, bagaimana sulitnya untuk memperoleh uang. Ada juga yang berkata, ada hal tapi uang nggak ada. Sesuatu yang memang hari-hari ini sulit, dampak daripada krisis yang terjadi di 4 negara, dan termasuk itu yang akan diperhitungkan Indonesia, tetapi Indonesia belum masuk ke situ. Tapi Jepang, Inggris, dan yang 2 lagi itu ya mengalami krisis masa kini, dan negara-negara yang kuat mata uangnya saja bisa krisis, apalagi kita Indonesia. Tetapi kita masih bersyukur, kita masih bisa berjalan dalam hal yang Tuhan inginkan. Dan itulah perlunya kita tetap hidup dalam iman, karena iman itulah yang mengalahkan dunia, persoalan dunia ini. Ada banyak persoalan dunia ini. Kalau kita tidak beriman, akan sangat sulit bagi kita mengatasi persoalan kita. Akan sangat sulit bagi kita untuk mengatasi masalah-masalah kita. Karena apa? Ada hal-hal yang tidak
kita dapat atasi dengan kekuatan kita. Dan kita perlu penyerahan diri kepada Allah, perlu menyerahkan diri kepada Yesus itu, supaya Tuhan yang menolong kita, Tuhan menghidupkan iman kita, karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan itu sebabnya saya mau katakan, mari kita mencintai firman Allah, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Allah. Dan kalau kita mau menikmati segala hal-hal yang baik daripada Tuhan, untuk kita cakap menanggung segala persoalan kita, dapat mengatasi segala perkara yang kita hadapi, seperti Paulus, tidak ada jalan lain. Mari memiliki iman. Iman itu mengalahkan setan. Kita sudah ingat bahwa setan itu selalu membuat manusia itu melawan, ya, untuk menentang. Itu kerjaannya selalu seperti itu. Dia melawan apa saja yang bisa dilawannya. Dia melawan hal-hal yang benar. Kalau melawan hal-hal yang tidak benar, itu namanya peduli, ya. Tapi kalau melawan hal-hal yang sudah benar, dilawan, itu namanya penentang. Jadi kita harus bisa melihat apa yang kita lawan, apa yang kita lawan dalam kehidupan ini. Iblis, hal-hal yang tidak benar, kadang-kadang kan orang nggak berani melawan, ya, hal ketidakadilan. Dan itulah kesalahan besar orang-orang percaya, hanya menerima apa adanya. Tetapi setelah kejadian-kejadian menimpa, misalnya kerusuhan, lalu ingat bahwa mereka selama ini tidak peduli, tidak mau care, tidak mau menolong saudara-saudaranya yang tidak seiman. Bagaimana cara menolong? Kalau Anda punya rumah, berikan dia bagi mereka yang tumpangan. Kalau Anda punya air, berikan mereka air. Apa saja. Kalau Anda punya pengetahuan, berikan mereka pengetahuan. Seperti yang saya lakukan selama 2 tahun ini, bagaimana mengajar orang-orang untuk bisa berbahasa Inggris. Dan itu dibutuhkan komitmen, dibutuhkan kesetiaan. Bukan berarti saya terus-terusan bisa hadir. Seperti 4 hari saya nggak bisa hadir mengajar mereka. Itu bagi saya sebenarnya sedih juga, ya. Tapi mau apa dibilang? Jadi itulah hidup. Kadang-kala ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi, tetapi kita harus tetap melakukan yang terbaik, ya. Dan kita tahu iblis itu berupaya untuk menuduh, ya, mendakwa kita, supaya kita sadar bahwa kita ini orang berdosa. Memang kita orang berdosa. Setan mengatakan kamu tidak akan mungkin suci, kau tidak akan bisa mungkin seperti Allah, karena Allahmu itu adalah besar. Tetapi ingat, Allah berkata, hendaklah kamu suci sama seperti Bapamu adalah suci, dan hendaklah engkau suci dalam segala perbuatanmu, dalam tingkah lakumu. Itu kata firman Allah. Dan kalau itu kita hadapi dalam kehidupan ini, maka setan itu akan selalu menyatakan kamu tidak akan mungkin. Tapi dengarkan firman Allah, yang kamu yang dahulu tidak menjadi umatnya, tapi sekarang yang telah menjadi umatnya. Kamu dahulu yang tidak dikasihani, sekarang kamu telah dikasihani. 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Ayat 9-nya, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi iman itu akan ada dalam hidup kita untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, bahwa kita mengalahkan setan, bahwa kita mengalahkan iblis. Jadi kita katakan pada iblis itu, kamu tidak layak. Karena Alkitab katakan, imanlah yang mengalahkan itu, karena kita percaya kepada anak Allah. Kenapa? Karena Allah Yesus sudah mengalahkan dia. Saya sudah pernah mengilustrasikan bagaimana anjing saya, kalau yang kecil itu, yang setiap malam saya ajak keluar, lalu kemudian ada anjing-anjing kampung di luar sana yang ganas-ganas, dan kemudian anjing saya ini suka mengejar kalau merasa dia bisa melawan, padahal dia tidak bisa apa-apa. Jadi kalau dia sudah ngejar, saya akan berlari, anjingnya yang besar itu berlari, nggak mungkin anjing yang apa itu akan menghadap, dia berlari. Lalu kemudian satu kali anak saya membawa, lalu kemudian dia akhirnya meninggal dunia karena dihajar
oleh 3 ekor anjing itu. Dan yang mau saya katakan adalah, kadang kita manusia nyombongnya luar biasa, angkuhnya luar biasa, karena kita merasa bisa, padahal ada yang di belakang kita itu yang menyertai kita, tapi kita merasa tidak ada yang menyertai kita. Aku semuanya, seperti anjing saya itu, dia merasa bisa menghadapi persoalan untuk mengalahkan 3 ekor anjing itu, tapi pada akhirnya dia meninggal dunia. Kita kalau tidak tanpa Allah dalam hidup kita, kita akan mati iman kita. Itu sebabnya setan itu berupaya menghancurkan hidup kita. Lalu si penggoda itu, kita tahu si menggoda kerjanya menggoda orang-orang yang taat supaya tidak taat, menggoda orang-orang percaya supaya tidak percaya, menggoda orang-orang yang sedang bimbang hatinya supaya melakukan hal-hal kehendak bapaknya, yaitu setan, dan menggoda apa saja yang bisa digoda. Yang maksud saya di sini, dia menggoda untuk mengalihkan kita kepada pelanggaran, kejahatan, hal-hal yang sesuai dengan kehendak setan itu. Itu sebabnya dalam Yohanes 8 ayat 44, yang menjadi bapamu adalah si iblis itu, dan kita tidak ingin itu terjadi. Nah, yang terakhir adalah siapa itu? Si roh jahat itu. Nah, kalau sampai kita dihinggapi oleh roh jahat, kita nggak tahu malu lagi. Apa yang kita lakukan kita nggak tahu malu, ya. Karena apa? Roh jahat, roh najis itu ada, sehingga dia merasa tidak ada peristiwa apapun yang dia lakukan yang melanggar kesusilaan, dia merasa tidak melanggar itu haknya, dan itu sesuatu yang sangat memalukan. Tetapi bagi dia gak ada masalah. Kenapa? Memang roh jahat, roh najis ada dalam dirinya. Dan seseorang bilang sama saya bahwa itu tidak akan mungkin orang yang memiliki roh najis yang tidak tahu malu itu lagi. Itu gak akan bisa dikerjakan oleh kekuatan manusia. Hanya ada satu obatnya, yaitu Allah melawat dia. Memang betul, ketika Allah melawat dia, seseorang bagaimanapun jahatnya, bagaimanapun najisnya hidupnya, dia akan bisa melakukan yang terbaik dalam hidupnya ketika dia atau Roh Kudus masuk dalam kehidupannya. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting yang harus kita miliki adalah doa. Saya tidak tahu sejauh mana kita suka berdoa kepada Tuhan, tetapi saya mengatakan doa itu adalah harus menjadi napas kehidupan kita. Kalau kita tidak berdoa, sebenarnya kita tidak bernapas lagi, ya. Dalam arti iman kita akan segera koit, ya. Dan karena doa itu menyuburkan iman kita, doa itu menyuburkan pengharapan kita, doa itu menghubungkan pengharapan kita, menyuburkan hal-hal yang positif kepada Allah. Jadi itu sebabnya pentingnya kita berdoa senantiasa. Tadi saya berdoa semalam-malaman, dan saya sadar bahwa kekuatan saya memang tidak seberapa. Saya lelah juga, tapi sempat saya tidur dari jam 6 sampai jam 11 itu mungkin, jam 10 lewat. Lalu istri saya bangunin, "Papa, sudah habis khotbahnya." Jadi saya bangun untuk mempersiapkan khotbah untuk pagi, dan kemudian sedikit melakukan kegiatan-kegiatan lain, dan kemudian keluar masuk lalu berdoa. Jam 5 lewat 10 saya membangun istri saya untuk menggantikan berdoa. Yang mau saya katakan adalah doa itu harus menjadi bagian kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa saja yang ingin kita doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima. Tuhan akan menyatakan. Saya mau nyatakan ini karena saya menyadari betapa pentingnya Tuhan itu dalam hidup kita. Saya pernah menggadaikan rumah ini, ya. 5 tahun, hampir 4 tahun itu berjalan secara baik, tidak ada gangguan, walaupun di tengah kondisi
awal-awal pandemi ada keresahan, tetapi Tuhan tetap menyatakan kebaikan-Nya. Tapi pada akhir-akhir bulan mau penyelesaian tidak bisa diselesaikan. Itu sesuatu yang sangat, makanya pernah saya bilang nanti saya akan bersaksi bagaimana Tuhan mau menolong saya, apakah dia Tuhan menolong saya atau tidak gitu. Dari sampai, dan saya bersyukur bahwa semua sudah selesai, dan besok Senin kami akan mengambil sertifikat itu kembali. Ada banyak hal ya yang semuanya ketika kita lihat keadaan berjalan baik, kita enak-enak saja, tetapi ketika persoalan, tetapi saya bersyukur karena apa? Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menjawab doa. Tuhan itu adalah Allah yang menyatakan, ada seorang menelepon, kamu butuh berapa? Walaupun saya harus bayar, tetapi artinya bahwa ini ada kelonggaran bagi saya, ya. Ada kelonggaran di mana ada orang yang menolong untuk menyelesaikan semuanya. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Tuhan itu menyelesaikan segala masalah kita. Saya nggak stres dengan itu, tapi susah saya. Sampai kan sering kali, kenapa nggak kau buka keranmu Tuhan? Kenapa langit menjadi tembaga? Yang selama ini ya nikmat-nikmat saja, yang selama ini ya baik-baik saja, fine-fine saja. Tetapi kenapa di ujungnya? Tapi kalau kita bergumul bersama dengan Tuhan, kadang-kala kita berkata dengan seperti itu, Tuhan akan katakan, aku melihat bagaimana imanmu kepadaku. Apakah saat kau berdoa dengan demikian, kamu masih percaya kepadaku ketika aku tidak menjawab doamu, menyusahkan kamu? Apakah kamu masih tetap percaya kepadaku? Apakah engkau masih mau berdoa di tengah malam berseru-seru kepadaku? Ya, saya sudah selesai, tetapi saya mengatakan kalau namanya doa malam itu adalah kegemaran saya, kesukaan saya, dan itu membuat sesuatu yang sangat berbeda, ya. Jadi doa itu penting. Karena apa? Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau telah menerimanya, dan hal itu akan diberikan kepadamu. Dalam Markus 11 ayat 24. Dalam Yohanes 15 ayat ke-7, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Jadi, jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kau inginkan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Makanya perlu kita berdoa. Dan Alkitab juga dalam Matius 7, setiap orang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, setiap orang mengetuk pintu dibukakan baginya. Karena firman Allah yang mengatakan. Jadi kalau orang katakan berdoa saja, ya memang tidak salah, karena memang itu kata firman Allah. Itu sebabnya dalam beberapa kali saya berdoa, kita perlu fokus berdoa, ya. Saya pernah berkata ada 8 hal area yang kita perlu doakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang berkaitan dengan kita, ya. Yang pertama itu bagian kita, tentu hidup kita, ya. Bagaimana kita mau katakan kita mendoakan orang lain, kita bagi kita sendiri kita tidak berdoa. Keluarga kita, orang-orang yang paling dekat dengan kita, atau teman-teman kita, atau sahabat-sahabat kita, itu kita perlu doakan. Terus lingkungan tempat kerja kita, di mana kita bekerja. Kalau kita pegawai negeri, ya biarlah kita melakukannya sebagaimana amanat undang-undang. Dan tetap kita berdoa bagi bangsa dan negara supaya negara tetap dalam keadaan baik-baik saja. Lalu kita bisa menikmati orang-orang yang bekerja bersama-sama perusahaan yang tentu perlu berdoa, ya, bagi mereka. Dan kita juga berdoa bagi apa itu yang keempat? Yang keempat itu marketplace. Dan kalau kita tidak berdoa bagi marketplace, bayangkan hukum bisa diperjualbelikan. Orang-orang berlaku di situ, katakan
polisi, kejaksaan, hakim bisa kong kali kong, bisa keluar daripada firman Allah. Dan itu sebabnya kita perlu berdoa bagi mereka, supaya mereka adalah orang-orang yang anti suap, orang-orang yang betul-betul jujur dalam menangani segala perkara. Tidak ada like and dislike, tidak ada unsur-unsur lain selain hanya mendoakan. Dan itu kita perlu doakan supaya apa? Orang-orang, katakan di kementerian, tidak korupsi. Mereka menjalankan amanah itu dengan baik dan benar, sehingga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dan itu perlu kita doakan, kita perlu sampaikan kepada Allah. Tentu kita perlu berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin kita itu perlu kita doakan. Kenapa? Supaya mereka betul-betul ketika mereka menjadi pemimpin, mereka memberikan yang terbaik, bukan menyalahgunakan wewenang. Ada banyak orang menyalahkan wewenang. Saya berkata bahwa Anda yang bisa memberi keputusan, Anda yang memberikan hal-hal yang walaupun itu kadang-kala salah, tetapi sangat sulit bagi orang-orang yang memegang kendali, orang-orang mempunyai kekuasaan akan mengakui kelemahan-kelemahan mereka, apa yang mereka lakukan, yang mengakibatkan orang lain berkorban. Kasus Pina contohnya. Ada banyak hal orang-orang yang bisa menyalahgunakan, dan kita harus berdoa bagi para pemimpin supaya mereka dengan segala kerendahan hati melakukan tugas-tugas mereka dengan amanah, sebagaimana amanah undang-undang. Nggak gampang. Dan itu sebabnya kita perlu berdoa bagi mereka, supaya perjuangan mereka untuk melawan si setan, untuk menyalahgunakan wewenang itu, kan setan itu begitu, mereka mampu mengatasinya. Nah, dan kita sebagai orang percaya, kita perlu mendukung mereka. Dan juga kita kalah pentingnya kita mendoakan Israel. Kenapa? Karena orang yang mendoakan Israel, orang yang memberkati Israel, kata firman Allah, diberkati dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Dan kalau kita mau menikmati segala hal yang baik, yang mulia itu, tentu kita harus menyatakan segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan memang tidak mudah, tetapi kita harus berdoa. Beberapa kali saya membawa di dalam fokus untuk doa kepada masalah, sehingga kita bisa menikmati segala hal yang baik, yang indah. Dan juga orang-orang yang di luar kita, ya, kita perlu doakan. Bayangkan orang-orang di luar kita, kalau mereka menyakiti kita bisa saja, orang membunuh kita bisa saja, tapi kan kita bersyukur bahwa Tuhan itu tetap melindungi kita. Katakan orang-orang di luar kita, bisa saja mereka menyakiti kita, bisa saja mereka membunuh kita, bisa saja. Dan itu sebabnya kita perlu berdoa bagi mereka, supaya apa? Tetap diberikan hati yang damai, tetap diberikan hati yang baik, tetap diberikan hati yang murah, siapapun itu, sehingga tidak terjadi konflik, tidak terjadi pertentangan dalam masyarakat. Kami belajar moderasi selama 4 hari itu, sesuatu yang sangat menarik. Diajar bagaimana melihat persoalan, bagaimana mengatasi persoalan itu, siapa-siapa saja yang terlibat dalam persoalan itu. Lalu kita mulai melihat kenapa bisa terjadi, lalu kemudian kita mulai memikirkan bagaimana solusi yang terbaik untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Dan itu memang sesuatu yang tidak mudah, tetapi orang-orang yang terlibat di dalam sebuah permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, nggak tiba-tiba muncul, ya, itu analisis mereka tidak tiba-tiba muncul, tapi itu ada beberapa waktu yang terjadi, sehingga terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang. Walaupun itu tidak sesuai, tetapi mereka tetap melakukan. Kenapa? Itu pertanyaannya, mengapa? Tentu kembali lagi bagaimana kita melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, supaya kemudian siapa-siapa yang terlibat, lalu kemudian kita bisa
rethinking itu, memikirkan ulang kembali hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan dari yang tidak baik mungkin supaya menjadi baik. Lalu kemudian redesign apa-apa saja yang bisa kita lakukan, terus sebenarnya reframing ya. Lalu sehingga ada tindakan-tindakan nyata untuk hal-hal mengatasi persoalan itu, dari yang buruk menjadi baik, dari hal yang jahat menjadi kasih dan lain sebagainya. Dan selama 4 hari itu saya bersyukur bahwa ada banyak hal yang saya dapat, dan nanti mungkin itu akan saya kupas satu demi satu di dalam 5 menit bersama dengan Tuhan, firman Allah, walaupun jamnya bertambah ya. Jadi dalam hidup ini kita perlu berdoa. Kalau kita tidak berdoa, sebenarnya kita sudah meninggal dunia. Yang keempat, firman Allah. Jadi firman itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Jadi kalau kita memiliki firman Allah dalam hati kita, maka Yesus berkata tadi, jika engkau tinggal dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Firman itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, supaya manusia ilahi diperlengkapi untuk pekerjaan yang baik. Kita bukan dilatih oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Diajar baik, tetapi kenapa hasilnya bisa sesuatu yang tidak baik? Diajar mengasihi, kenapa hasilnya kebencian? Diajar untuk taat, kenapa ada pemberontakan? Firman Allah tentu tidak pernah mengajarkan kita hal-hal melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Makanya Tuhan berkata, hendaklah segala sesuatu berjalan sopan dan teratur. Kadang-kadang orang tidak melakukan kesopanan dan ketidakteraturan, sehingga membuat permasalahan karena nggak sopan dan tidak teratur. Dan perlu hal-hal orang seperti itu perlu ditegur, supaya apa? Berada dalam koridor. Kadang-kadang ketika kita menegur, kita bisa dipermasalahkan, kita dianggap kepo. Tapi apapun itu, Alkitab mengatakan dalam Amsal 27 ayat kelima, di sana dikatakan bahwa lebih baik kasih yang nyata-nyata daripada lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tidak bisa kita sebagai orang percaya, karena itulah mengapa kegerakan terjadi di Afrika. Ketika orang-orang percaya di sana mulai abai, mulai tidak memperhatikan, mereka terbabat. Ada yang sekaligus 800 orang ditembak mati oleh Boko Haram dalam satu gereja. Kampung-kampung Kristen dibakar habis. Orang-orang disembelih seenak mereka, bahkan dipublikasikan melalui YouTube. Begitu mengerikan. Mereka melakukan atas dasar firman Allah. Pertanyaan saya, Allah yang bagaimana yang memerintahkan yang seperti itu? Jadi perlu kita bertanya, siapakah Allah itu? Kalau kita sebagai orang percaya, siapakah Allah itu? Adalah Yesus Kristus, yang penuh cinta kasih, yang penuh dengan rahmat. Tidak pernah diajarkan untuk membunuh, walaupun dalam perjanjian lama ada pembunuhan yang serius di situ. Tapi ingat, dalam perjanjian lama pembunuhan terjadi, satu komunitas dibunuh, itu karena mereka menyerang Israel terlebih dahulu. Tidak akan ada penyerangan kepada suku-suku yang ada itu kalau mereka tidak menyerang Israel terlebih dahulu. Sampai hari ini
Israel tidak akan pernah. Tetapi kalau Israel diserang, itu mereka akan melakukan penyerangan bahkan lebih ganas lagi. Itulah yang sedang terjadi. Dari sejak mereka keluar dari tanah perjanjian sampai hari ini. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, jangan mengusik umatku. Mereka tidak akan pernah mengusik kalau mereka tidak diusik. Dalam dialog tokoh agama, saya ngomong ketika terjadi peristiwa 171, ini karena dari hati ke hati kita ngomong. Saya ngomong, mereka salah seorang dari mereka berkata bahwa kami ini seperti tawon. Kalau kami diganggu, kami akan nyengat. Tapi saya berkata, kami nggak ganggu. Apa yang kami ganggu? Kita dalam keadaan baik-baik saja pada waktu itu. Orang yang bermasalah di sana, kita yang ada di sini mengalami. Yang masalah di Ambon atau di Pususana, tapi kenanya di sini. Seharusnya kalau orang yang berpikiran baik, tentu, ini kan teman saya, sahabat saya, ini kan satu provinsi dengan saya, satu daerah dengan saya. Kenapa saya? Biarkan mereka, kan begitu. Sampai nanti Tuhan mengatasi atau pemerintah mengatasi persoalan mereka. Kenapa kita harus tambah persoalan? Bukan malah mengurangi persoalan, tapi justru menambah persoalan. Nah, kalau firman Allah yang hidup itu ada dalam hidup kita, saya mau katakan, kalau firman yang hidup itu tidak menghidupi kita, kita akan menjadi manusia-manusia sadis. Kita akan menjadi manusia-manusia yang tidak penuh dengan ketaatan. Kita akan menjadi manusia-manusia menentang. Dan itulah sebabnya firman Allah yang hidup itu perlu masuk dalam hidup kita, dan firman itu menghidupkan kita. Karena kalau kita hidup dengan firman Allah sebagaimana firman-Mu adalah pelita bagi aku, terang bagi jalanku, kita akan aman-aman saja. Dan yang terakhir yang tak kalah pentingnya dalam hidup ini yang kita harus miliki adalah kuasa Allah. Coba baca Efesus 6 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Ya, akhirnya, bukan awalnya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kuat kuasanya. Kuat kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau kita baca itu dari 6 ayat sampai 18, bagaimana perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu yang gelap dan roh jahat di udara. Itu sebabnya dia katakan, pergunakan perlengkapan senjata Allah itu. Jadi perjuangan kita bukan melawan orang-orang yang melakukan kejahatan itu, tapi setan yang berada dalam hatinya, setan yang ada dalam pikirannya, kubu-kubu pertahanan yang telah dibangun dalam hatinya. Dengan keangkuhan agama, keangkuhan hidup, keangkuhan opini mungkin, bahwa mereka yang terbaik, yang terbenar, yang tersuci, orang lain tidak boleh hidup. Sementara ini negara yang menjamin kebebasan beragama,
Makanya sering saya katakan, kalau dalam dialog sering saya katakan, kenapa itu dibiarkan? Mengapa pemerintah seolah-olah membiarkan? Ini baru terjadi yang di Tangerang. Mau beribadah saja sulit. Tapi ketuhanan yang Maha Esa, ya. Ketuhanan harusnya dibuat situ, ketuhanan yang Maha Esa bagi pemeluk agama tertentu. Itu sebabnya kita perlu hidup dalam kuasa Allah itu yang memampukan kita bertahan mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh dunia, oleh manusia, oleh antek-anteknya, oleh setan atau oleh iblis. Dan kuasa Allah itu mampu melenyapkan sekaligus memberikan kekuatan bagi kita untuk terus berjalan di dalam kehendak Allah, di dalam ketaatan kepada Allah. Karena dengan kuasa Allah yang kita miliki, itu akan memampukan kita berpikir sehat, berpikir jernih, berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena apa? Kita memiliki kuasa yang mengalahkan dunia. Kita memiliki kuasa yang mengalahkan setan. Kita memiliki kuasa yang mengalahkan iblis. Kita memiliki kuasa yang mengalahkan penggoda. Kita memiliki kuasa untuk menghajar roh najis, roh jahat itu. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kita ada di situ? Apakah kita betul-betul menikmati kuasa Allah itu dalam menghadapi segala permasalahan yang kita hadapi? Dan jujur saja kita melihat bahwa ada orang yang menghadapi permasalahan kecil saja bisa mengakhiri hidupnya, bahkan menjadi pencuri, perampok, dan lain sebagainya, hanya untuk menutupi apa yang menjadi kekurangan. Saya sering katakan, lebih baik Anda menyatakan kepada orang lain daripada Anda bunuh diri. Tapi kan orang tak siap. Kenapa? Dia tidak bermasyarakat, dia tidak punya teman, dia tidak punya sahabat. Itu sebabnya mengapa Alkitab katakan kita perlu memiliki komunitas, memiliki pertemanan, persahabatan, supaya apa? Kita betul-betul ketika kita susah ada orang-orang yang mendoakan kita, ada orang-orang yang care terhadap kita. Mungkin hari itu dia tidak dapat memberikan apa-apa, tetapi setidak-tidaknya ada teman-teman untuk bisa saling tolong-menolong. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, jangan engkau meninggalkan persekutuan-persekutuan ibadahmu seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Jangan ketika kita menghadapi persoalan, kita menghadapinya sendiri. Tapi ketika kita ada teman-teman yang bisa mendukung kita berdoa, menyelesaikan masalah. Ada kadang-kadang teman takut ya untuk didoakan masalahnya. Gak perlu takut. Dan itu Alkitabiah. Jadi ketika kita jujur, ya ada orang-orang yang siap menolong, yang siap memberkati, yang siap setidak-tidaknya ada orang-orang yang berdoa. Doakan anak saya ini, doakan ini anak saya sedang mengalami ini, doakan istri saya lagi sakit, doakan lagi saya sedang mengalami krisis. Macam-macam bisa, ya. Maka saya katakan, saya akan bersaksi kalau Tuhan sudah menyatakan kebaikannya, dan saya sudah bersaksikan itu. Kebaikan Tuhan itu kita dapat mengatasinya, tetapi tanpa keluar dari pertolongan Allah. Mengapa kita diizinkan Tuhan mengalami seperti itu? Supaya kita bisa menjadi penghibur-penghibur bagi yang lain. Jadi kalau orang menghadapi permasalahan, kalau cakap dalam menghadapi atau mengatasi masalah atau perkara, maka engkau bisa bersaksi bagaimana engkau mengatasi masalahmu itu. Dua, yang menjadi bagian daripada firman Allah. Memperkatakan firman Allah itu adalah bagian dari menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena iman kita akan timbul di situ. Ketika iman kita timbul, pengharapan akan menguat.
pengharapan kepada Allah akan menguat dalam hidup kita. Dan itu sebabnya seringkali saya memperkatakan firman Allah dan melatih anak-anak di apapun, di tempat les juga saya melatih mereka untuk memperkatakan firman Allah. Mungkin hari ini yang alami mereka dapati, mereka temukan, tapi saya yakin dan percaya sebagaimana firman Allah dalam, coba titik Amsal 22 ayat yang ke-6 sebagai ayat terakhir. Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Iya, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari situ. Jadi perlu, walaupun melalui proses yang panjang, ya, melalui proses yang sangat panjang, walaupun kadang-kala kita sebagai orang tua kadang-kala rasanya kok gini gitu, kok sukar sekali gitu. Tetapi saya mau katakan kepada kita, kalau kita sudah mendidik dari kecil, ya ada mungkin pemberontakan kecil yang mereka lakukan karena lebih banyak mereka mendapatkan informasi dari YouTube, dari apa dan macam-macam. Bukan, itulah sebabnya kita mendorong orang-orang. Setiap malam itu kan saya dorong orang-orang untuk membaca firman Allah, untuk memperkatakan firman Allah, untuk berdoa. Setiap kali saya menyelesaikan khotbah saya, kalaupun kadang-kala ada saja yang lupa, tapi setiap malam itu kalau sudah mau tidur, pasti saya dorong untuk membaca firman Allah, memperkatakan firman, akan merenungkan firman Allah, supaya di dalam kesepian itu, dalam kesunyian itu, kita bisa gitu. Lebih mudah kita akan menerima sesuatu dalam kesunyian malam itu. Kita sedang bergumul dengan Tuhan dan kita hanya satu, Tuhan, kuatkan saya dalam menghadapi masalah saya ini. Hanya itu, hingga saya tidak sampai keluar daripada firman-Mu, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak melakukan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi apapun, saya percaya bahwa Engkau menjadi penolong yang tepat pada waktunya. Dan kami diberikan kesempatan 1 bulan untuk menyelesaikannya, dan syukur bahwa Tuhan itu, kami sudah mencoba, ya, berbagai, ada mencoba. Kami bukan tidak ingin menyelesaikan masalah kami gitu, kami mencoba membawa, ya, apa yang bisa kami bawa ke Pegadaian, tapi tidak diterima. Sertifikat juga tidak, atau ada orang menawarkan macam-macam. Ada banyak hal yang kita lakukan. Bahkan ke pihak bank saya katakan, nih sertifikat saya kasih, udah selesaikan, berikan saya keringanan untuk menyicil 1 tahun ke depan. Nah, banganya bertambah terus. Supaya maksud saya itu kan, saya tutup bisa berjalan dengan baik. Tetapi Tuhan sudah katakan, cukup anakku, kamu sudah berupaya, artinya bahwa saya bukanlah manusia yang tidak ingin menyelesaikan masalah saya dengan cara yang berkenan kepada Allah. Bukan saya tidak ingin ada tanahmu, kenapa kamu, ada rumahmu, kenapa kamu nggak apa? Tidak. Saya apapun, motor kalau bisa BPKB-nya, tapi nggak diterima juga karena tahunnya sudah lama. Jadi cara-cara yang saya lakukan tidak keluar daripada firman Allah, walaupun berat, walaupun susah, ya. Tapi pada akhirnya bahwa Tuhan itu memberikan kekerakan bagi seseorang untuk menyatakan kebaikan, dan juga kita punya ada kumpulan, ya, yang bisa menyatakan belum selesai, sampai pada akhirnya beberapa hari yang lalu itu selesai karena ada seseorang yang menelepon. Jadi yang mau saya katakan bagi kita adalah, kita mau cakap menghadapi atau menyelesaikan segala masalah kita, jangan lupakan kelima hal ini: percaya, beriman, berdoa. Firman Allah harus ada dalam hidup kita, dan kuasa Allah yang
yang memampukan kita untuk terus berjalan dalam kehendak-Nya. Biarkan dia beraktivitas secara leluasa dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Biarkan Roh Kudus beraktivitas bebas dalam kehidupan kita, sehingga apa-apa yang akan dilakukan, kita akan tinggal melihat dan saksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan melalui kuasa yang dinyatakan. Allah yang memberikan kemurahan kepada seseorang, Allah yang memberikan kebaikan bagi seseorang. Saya katakan bahwa ada banyak orang-orang susah saat ini, ada banyak orang-orang yang menderita saat ini. Dia katakan, ada barang kami, tapi uang kami tidak ada. Saya tidak bisa. Seperti apa? Semua saya katakan, ada televisi di sini, ada 3 di sini. Karena saya yang mulai ada yang memberkati, nggak pernah mau pakai televisi, ya. Jadi ada 3 di sini, tapi tidak seorang pun yang mau untuk membeli, ya. Kita bikin di media juga nggak ada. Jadi kita sudah coba semua jalan, tapi ya selanjutnya setelah itu baru kita berkata, Tuhan, Kau sudah lihat segala upaya yang saya lakukan untuk bisa keluar dari masalah saya. Bukan saya tidak mengandalkan Tuhan, tetapi apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada saya sebelumnya, itu saya rela keluarkan supaya. Tapi Tuhan katakan kira-kira beginilah, ya. Sudah, aku tahu sampai di mana imanmu, aku tahu bagaimana kesungguhanmu, aku tahu bagaimana hidupmu. Dan kalau itu Tuhan yang menolong kita, kita tidak akan dibuatnya menjadi kepayahan. Kalaupun kita sedang mengalami proses seperti Ayub mengalami proses itu, ingat ya, bahwa Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan untuk melewati masa-masa sulit kita. Yang terpenting saya katakan adalah jangan keluar dari firman Allah, jangan keluar dari kehendak Allah. Lakukan imanmu, percayamu, doamu, pembacaan firman Allah, dan harapkan kuasa Allah terus bekerja dalam hidupmu, supaya engkau melihat kasih dan kuasa Allah, dan engkau menjadi cakap menanggung segala persoalan kehidupanmu, dan bukan hanya itu, menjadi cakap dalam mengatasi segala perkara yang sedang kau hadapi. Bersama dengan Tuhan, kita selalu menjadi pemenang, dan pemenang selamanya akan menjadi pemenang. Karena kita punya Tuhan, punya Roh Kudus, punya iman, punya firman, dan punya Roh Kudus, punya Yesus dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus berharap, bersandar kepada Tuhan dalam segala tindakan, dalam segala iman kami Bapa di surga. Sehingga kami cakap untuk menanggung segala masalah kami, persoalan kami, sehingga kami tetap dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan ada masa-masa di mana seolah-olah Engkau menutup langit menjadi tembaga, menutup keran ilahi, keran berkat-Mu, supaya kami orang-orang percaya, apakah iman kami terletak karena kami telah diberkati, atau karena iman kami kepada Sang Pemilik berkat. Ada banyak orang iman mereka terletak kepada berkat-berkat Allah, bukan kepada Sang Pemilik berkat itu, Sang Pemilik kehidupan itu. Dan itu sebabnya kami bersyukur Engkau melatih kami untuk kami terus mencintai Sang Pemilik kehidupan, Pemilik berkat, Pemilik penyelesai segala persoalan-persoalan kehidupan kami. Kadang kami membalik, kami hanya ingin berkat-berkat Tuhan, tapi kami tidak ingin Dia dalam hidup kami, menguasai hidup kami, mengintervensi kehidupan kami, membiarkan Dia bertahta di hati kami. Seharusnya kami harus membiarkan Dia bertahta, menguasai kehidupan kami, mengintervensi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini, diberkati bangsa dan negara kami ini, diberkati gereja Tuhan, diberkati para rekan, para sahabat dimanapun mereka melayani, dan juga
bagi mereka-mereka yang sedang mengalami persoalan-persoalan kehidupan. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Dan yang sakit dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka aku perintahkan keluar dalam nama Yesus, dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh, oleh camahanmu mereka sembuh. Terima kasih Tuhan, kami tetap yakin, kami tetap percaya kepadamu. Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa akan senantiasa menolong setiap kami dari segala sakit penyakit kami maupun dalam setiap persoalan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Orang-orang muda diberkati oleh Tuhan, semua kami diberkati oleh Tuhan, dan orang-orang yang sekolah dari TK sampai perguruan tinggi diberkati di segala kebutuhan mereka. Masa-masa sulit ini Bapa di surga, kami berdoa supaya setiap umat-Mu diberkati, bangsa dan negara kami ini diberkati sehingga dapat memutar kembali roda perekonomian di bangsa kami ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sehingga Tuhan kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi semua anak bangsa terjadi Bapa di surga. Perputaran ekonomi yang lancar sehingga membawa dampak ekonomi yang baik terhadap semua umat, terhadap semua anak bangsa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Pelayanan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mereka akan mendengarkan juga, Tuhan mendengari umat-Mu yang dalam keadaan persoalan apapun, Engkau menjamah mereka, menolong mereka. Terima kasih juga buat segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami melalui sahabat-sahabat kami, mereka-mereka yang mau menolong, menyatakan segala kebaikan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur bagi mereka-mereka yang suka memberkati kami. Kami doakan di masa tua mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, sehingga mereka tetap kuat, sehat di dalam Tuhan, dalam anugerah-Mu, dan mereka tidak menjadi pikun, tetapi mereka tetap kuat, sehat, walaupun usia mereka sudah hampir mencapai 90-an tahun. Tuhan Bapa di surga, kiranya Allah yang besar itu akan terus memberkati mereka, menyatakan terus kebaikan-kebaikan Tuhan kepada mereka Bapa di surga. Dan kami tidak mau berdoa sebagaimana Engkau telah memberikan anugerah kekuatan, kesehatan kepada Harun dan Musa Bapa di surga. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan juga memberkati kepada mereka yang memperhatikan kehidupan hamba-hamba-Mu, memperhatikan kehidupan orang-orang percaya dimanapun ada. Terima kasih. Dan masalah-masalah hamba-hamba-Mu yang sedang terjadi, yang diekspos melalui media, kami doakan Tuhan Bapa di surga, kekuatan daripada Tuhan menyertai mereka. Biarkan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan kepada-Mu Tuhan selama panjang umur hidup kami. Kami bersyukur sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, bahkan kami akan tak kurang satu apapun di tempat tinggal kami masing-masing. Damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kami. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan menguatkan sepanjang perjalanan kehidupan ini sampai kita bertemu muka dengan Dia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.